Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Intinya adalah langsung singkat aja. Di sini aku mau ngetes custom ROM Lineage OS yang terbaru. Dan ini FBE ya, yang namanya FBE. Jadi dia beda cara flash ROM-nya. Di sini ada gaps khusus, recovery khusus, dan notisnya use Lineage OS recovery only. Jadi wajib pakai Lineage OS recovery only ya, harus pakai ini, dan gapsnya pun ini beda. Terus tadi aku juga sudah sempat polling, intinya kalian milih yang mana, mau aku ikut tutorial atau arahan dari developer atau dari maintainernya, atau nekat make Orange Fog kayak biasanya ya. Dan ternyata pilihannya banyak yang ngasih jempol ya, kasih jempol kalau pakai Ovok, dan ternyata banyak yang pilih pakai jempol. Ya udah, langsung aja kita eksekusi, dan pastikan kalau nanti kalian mau nyobain cara ini juga kalian sudah backup data-data penting kalian ya, buat jaga-jaga aja. Oke, di sini untuk filenya sudah aku siapin. Yang pertama untuk file ROM-nya, ini file ROM-nya 791, dan artinya ini belum ada gapsnya ya. Biasanya kalau ada gapsnya kan lebih dari 1 GB. Kemudian untuk Orange Fog-nya, bukan Orange Fog ding. Kemudian untuk recovery-nya ini dia, Lineage yang IMG ya, IMG untuk format filenya. Ini adalah recovery khususnya ya. Kemudian ada juga gapsnya. Untuk gapsnya ini yang dipakai min the gaps ya, main the gaps yang ini gap khususnya Android 13. Tapi aku nggak tahu nanti pakai nigap aja ya, soalnya nigap itu size nya lebih kecil, biar lebih enteng aja. Nanti coba aku pakai nigap. Untuk nigapnya sudah aku simpan juga di sini, ntar di SD card. Lalu gaps di sini aku pakai nigap lengkap ya, mulai dari Android 9, 10, 11, 12, 12L sama 13 ada semua. Oke, aku sudah backup di sini, jadi tinggal eksekusi aja. Kalian tinggal perhatiin aja ya. Pertama tentu aja kita ke recovery mode. Oke, udah ada di recovery mode. Ini pakai Orange Fog ya, sesuai permintaan kalian. Dan untuk Orange Fog yang aku pakai seperti biasa ekor 4.4, karena ini support FBE, ini support ROM FBE. Jadi kalau kalian nggak pakai, biarpun kalian pakai Orange Fog, tapi kalau bukan yang ini, kemungkinan itu bukan, kemungkinan itu nggak support FBE ya. Jadi kemungkinan bakalan bootloop atau gagal flashnya. Oke, langkah pertama seperti biasa aku command dulu, kemudian aku centang semua yang bisa dicentang, back, lalu kita menuju ke WIP ya. Kita checklist 5 ini seperti biasa, clean flash namanya. Kita sweep. Di sini nggak ada keterangan encrypt ya. Kalau misalkan nanti punyanya kalian ada keterangannya internal encrypted, nah itu artinya internal kalian terenkripsi. Nanti kalian harus format data, tapi punya aku ini sudah nggak terenkripsi, jadi bisa langsung gas aja. Selanjutnya kita cari letak filenya, ini dia Lineage vanilla ya. Kita klik, lalu jangan sebelum di sweep, kita sekalian aja install gapsnya. Kita pilih add to QW ini, kemudian kita cari gapsnya. Aku pakai nigap aja ya. Di sini nigap yang Android 13. Oke, ini sudah Android 13, habis ARM64 ada angka 13 di situ ya. Kalau sudah tinggal sweep seperti biasa. Oke, semoga nggak ada yang merah-merah. Tunggu aja prosesnya sampai kelar, jangan diudik-udik. Oke, lanjut. Kalau sudah kita back ya, karena ini ROM-nya itu DFE, ROM-nya DFE. Karena ini ROM-nya FBE, jadi kita butuh disable for encrypt ya. Kita install disable for encrypt-nya. Aku simpan di SD card. Sini, kemudian mana? Disable for encrypt ya. Ini walaupun Androidnya Android 13, tapi kita pakai disable for encrypt yang biasa ya, yang biasa kita pakai. Kalau sudah kita sweep, ini tujuannya biar internal nggak terenkrip, biar kita bisa bypass langsung lompat ya, lompat internalnya, biar nggak perlu format data lah, intinya kayak gitu. Oke, kalau sudah kita bisa langsung reboot sistem. Semoga aja bisa sukses ya.ครับวันนี้จะไปเยลานั้นทวนนะครับผมจะมาว่ายน้ำไปถึงที่รถ. Oke, lanjut. Ternyata ini sudah 7 menitan lebih. Ini masih posisi kayak gini.
jadi ini bootloop ya, gagal. Kemungkinan tadi nggak perlu install DFE kayaknya ya, nggak perlu install disable for encrypt itu kayaknya, tapi ini masih dugaan aja. Oke, jadi kita langkah pertama kita coba-coba aja reboot paksa. Kita tekan tombol power yang lama sampai getar, kemudian restart lagi. Nah, getar, restart, logumi dah. Habis itu kita biarin aja dulu, kita taruh lagi, kita tunggu apakah masih bootloop apa enggak. A few moments later. Oke, sepertinya ini masih tetap bootloop ya. Jadi kita ulang lagi proses flashingnya kayak pertama tadi, tapi tanpa install DFE ya, tanpa install DFE. Jadi nanti kalau udah nyampe DFE, diabaikan aja DFE nya. Oke, jadi caranya masih kayak yang tadi. Kita menuju ke mount, kemudian kita centang semua yang bisa kita centang, kemudian kita ke menu wipe, kita centang 5 ini, kita sweep, kemudian kita back, kita cari letak ROM-nya, ini vanilla, terus kita add kue-kue, kita cari letak gaps-nya, kita pilih gaps yang Android 13, lalu kita sweep. Kalau misalkan kalian butuh Magis, kalian bisa install Magis, tapi kalau misalkan nggak butuh, kalian bisa langsung reboot system. Untuk Magisnya ini versi 23.0, kita sweep. Oke, kalau udah kita bisa langsung reboot system, dan kali ini nggak ada disable for encrypt ya, nggak pakai DFE. Kita coba reboot apakah berhasil. Untuk prosesnya tunggu aja, jangan diutik-utik. Oke, dan ternyata mental ke OrangeFog lagi, cobalah ini terakhir kali, kita coba flash DFE nya ya, barangkali sekarang bisa ya. Ini coba-coba aja, disable for encrypt. Oke, kita sweep. Nah, ini storage is encrypted ya. Kalau ada keterangan kayak gini, ini harus format data. Tapi biasanya kalau kita pakai disable for encrypt atau DFE, ini biasanya bisa langsung booting. Tapi ya nggak tahu juga, kita tes aja. Oke, ternyata masih bootloop ya guys ya. Jadi di sini aku ulang lagi stepnya dari awal. Aku curiganya sih ini karena gapsnya ya. Jadi sekali lagi aku tunjukin, ini masih pakai OrangeFog yang 4.4. Terus kita ke mount, kita centang semua yang bisa dicentang, lalu kita ke wipe, centang semuanya, bukan semuanya ding, centang 5 seperti biasa kayak tadi. Kemudian back, kita cari letak ROM-nya, kemudian add to QW, kemudian kita menuju ke gaps-nya. Ini dia gaps-nya, pakai yang ada di deskripsi aja ya. Habis itu kita sweep. Oke, kelar. Karena di sini tadi ya, yang di awal-awal tadi kan storage, ini nggak ada keterangannya storage is encrypted ya, tapi gara-gara tadi gagal, ini jadi ada keterangan storage is encrypted, terenkripsi storage-nya, jadi harus pakai DFE ya. Kita install disable for encrypt-nya. Apakah pakai ini apa yang disable encrypt A13 ini ya? Kayaknya sih pakai yang bawah ini bisa deh seharusnya. Pakai yang biasa aja. Oke, kalau sudah, kita install Magisnya sekalian, Magis versi 23. Dan ada keterangan merah ya. Mana tadi? Di sini. Ada keterangannya update process ended with error 1. Installing zip wired Magis. Coba kita ulang lagi Magisnya. Ini ya. Why? Ada apa dengan Magisnya? Coba yang ini, aku punya filenya lagi soalnya. Oh, masih tetap nggak bisa, kita langsung reboot sistem aja. Nggak usah pakai Magisan. 2000 years later. Oke, percobaan ini juga masih tetap gagal. Kita coba aja ini terakhir ya, pakai DFE Android 13, barangkali bisa. Balik lagi ke OrangeFog, jadi kita ulangi aja mount semua, kita centang, kemudian kita menuju ke wipe,
kita centang 5 line flash ya, masih storage is encrypted ya, masih terenkripsi storage-nya. Kita menuju ke ROM-nya lagi, Linea AG, kemudian add to QW, kita menuju ke gaps-nya, kita pakai gaps yang sesuai arahan aja ya, tapi nanti untuk DFE nya pakai yang A13. Oke, kelar. Sekarang kita cari DFE nya. DFE nya pakai yang Android 13 ini aja guys ya. Ini coba-coba terakhir, kalau misalkan gagal ya sudah. Apakah perlu install Magis? Coba aja kita install Magis sekalian, siapa tahu bisa. Iya, ternyata error ya, nggak bisa dikasih Magis. Kita langsung reboot sistem aja. Nah, akhirnya bisa. Ternyata kasusnya adalah di DFE nya guys, harus pakai DFE Android 13 baru bisa ya. Oke, untuk bahasanya bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesianya ada juga di sini ternyata. Tapi aku lebih suka pakai bahasa Inggris. Jadi intinya kalau udah nyampe sini, tapi biasanya ya ada kasus soal WiFi, biasanya kita coba masukin WiFi bisa apa enggak. Oke, WiFi nya terkonek, bisa kayaknya normal. Oke, kita sudah ada di tampilan awal ya, kayak gini. Untuk bloatware-nya nggak banyak, ini make gaps dari developernya ya. Jadi ini tadi nyoba pakai NIGAP gagal terus karena pakai DFE yang biasanya, dan ternyata harus pakai DFE untuk Android 13. Jadi kalau kalian nanti misalkan pengen nyobain pakai NIGAP ya silahkan aja, biar lebih irit penggunaan sistem RAM-nya ya. Pokoknya diatur-atur aja. Oke, thank you udah nonton, makasih. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.